Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siti Syarifah. Video kali ini akan menyampaikan materi dengan judul struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Materi ini ada di kelas 8 semester ganjil ya. Untuk struktur teks eksplanasi yang pertama itu ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, dan ada ulasan. Untuk identifikasi fenomena ini berisi tentang mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Untuk rangkaian kejadian ini berisi tentang perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Kemudian struktur selanjutnya adalah ulasan. Ulasan itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Untuk kaidah kebahasan teks eksplanasi yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas. Ada konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh kalimatnya, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Kata ini itu merujuk pada fenomena alam bisa, fenomena sosial juga bisa, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya itu menggunakan konjungsi kronologis. Contoh kalimatnya, kemudian virus corona ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi selanjutnya itu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Contoh kalimatnya, Kota Bandung merupakan kota yang sangat sejuk dan indah. Contoh lainnya, Ani memiliki berbagai jenis burung yang sangat indah. Kata Kota Bandung dan burung ini merupakan salah satu contoh kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kemudian kaidah kebahasan teks eksplanasi yang keempat yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan. Contoh kalimatnya, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh teks eksplanasi dengan judul tsunami, fenomena alam dengan judul tsunami. Di sini pada teks eksplanasi dengan judul tsunami ini terdiri dari 3 paragraf. Ini paragraf yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Paragraf yang pertama ini merupakan struktur teks eksplanasi bagian identifikasi fenomena. Kemudian paragraf yang kedua ini merupakan struktur teks eksplanasi bagian rangkaian kejadian. Dan paragraf yang ketiga ini merupakan struktur teks eksplanasi bagian ulasan. Seperti itu. Kenapa pada paragraf 1 itu kok merupakan struktur teks eksplanasi bagian identifikasi fenomena? Karena pada paragraf pertama ini berisi tentang identifikasi fenomena alam, yaitu fenomena tsunami ya, dibuktikan dengan adanya pengertian daripada tsunami ya. Jadi sebelum kita membahas sebab akibat daripada proses terjadinya tsunami, kita harus tahu dulu nih, kita harus identifikasi dulu nih tentang tsunami. Tsunami itu apa? Seperti itu ya. Pengertiannya apa? Seperti itu ya. Itu identifikasi fenomena ya. Jadi diterangkan, dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian pada paragraf yang kedua itu merupakan bagian daripada rangkaian kejadian. Kenapa? Karena pada paragraf yang kedua ini berisi tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan daripada tsunami ya. Nah, di sini nih ada tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Ini buktinya ya. Kemudian untuk paragraf yang ketiga ini merupakan struktur teks eksplanasi bagian ulasan. Kenapa? Karena pada paragraf yang ketiga ini merupakan penilaian
ya, atau komentar atau saran mengenai apa yang harus dilakukan ketika tsunami itu terjadi. Dibuktikan pada kalimat ini nih. Ketika tsunami datang, kita itu tidak perlu khawatir karena tidak semua tsunami itu membentuk gelombang yang besar. Ini bukti bahwa penilaian tsunami itu penilaian mengenai tsunami seperti itu, atau saran mengenai tsunami seperti itu, komentar mengenai tsunami, apa yang harus kita lakukan ketika tsunami itu terjadi. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.